kita masih mendapatkan cuan konsisten dari saham-saham yang memiliki pola kenaikan harian seperti ini. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Dan melihat ya, ini jajan sore kita kemarin di Sobat Oke Saham, kita ada BRMS, Atap, dan SWAT. Alhamdulillah ya, BRMS kita cuan, Atap ya dapat 1%-an ya, walaupun tadi sempat ARB, tapi menurut saya sih masih potensi ya, nanti tinggal average aja di bawah kalau yang punya Atap. SWAT juga sempat 3%-an ya hari ini, dari Kamis 30 Desember 2021, dan ini hari perdagangan terakhir ya untuk di tahun 2021. Bagaimana nih kawan-kawan di tahun 2021 ini, apakah ada kemajuan atau kawan-kawan masih stuck di tempat ya? Jadi kalau kawan-kawan masih stuck di tempat, masih ikut-ikutan, coba kawan-kawan introspeksi dan juga yuk belajar saham. Tadi pagi juga kita sempat memberikan watchlist pagi ya. Watchlist pagi kita adalah LAK. Sebenarnya di keluarga Oke Saham juga kita juga nuliskan ada LAK dan juga MRAT ya. Alhamdulillah dua-duanya ngasih kita cuan untuk tahun baruan ya. Semoga aja kawan-kawan di luar sana bisa terus cuan konsisten ya. Nah, tinggal pinter-pinter gimana cari momentum untuk masuk di saham tersebut dan juga kawal ya. Nah, itu yang harus kawan-kawan perhatikan terus ya. Hari ini saya akan mereview salah satu dari pesan dari kawan-kawan ya. Ini adalah coba Pak tolong review dari BBRI. Nah, BBRI ini yang pertama ya. Hari ini dia mantul ya dari support dekat. Nah, ini ada support di kisaran harga 4060 ya. Di situ dia sempat sideways pendek. Nah, di sini ya dia sudah mulai sideways, lalu mantul dari supportnya di 4060, lalu kembali naik. Dan hari ini juga kembali di atas MA5 dengan ada volume dan juga stokastiknya juga mulai naik. Tetap ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, BBRI selama 4060 masih kuat ya untuk nahan dari BBRI. Menurut saya BBRI masih ada peluang untuk kembali ke 4200 sampai dengan 4500. Kalau kita ngeliat panjangnya ya, nah ini kita besarkan. Ini ada triangle ya di sini ya. Menurut saya ya, kalau seandainya dia bisa kembali di atas dari 4200, ini sudah berpulang untuk BBRI kembali ke 4500. Tapi kalau untuk sekarang sih dia masih sideways ya di sini. Nah, kalau kita lihat kan area sideways pendeknya, nah di sini dia punya sideways pendek di harga, resistennya ada di harga 4120. Nah, ini dekat lagi ya, karena closingnya BBRI ada di 4110. Kalau seandainya besok dia bisa berekor 4120, bisa spek buy ya untuk kita beli kalau kawan-kawan tertarik ya, dengan target di kisaran 4200. Nah, kalau kawan-kawan yang sudah punya harga nih di bawah 4100, kira-kira stop lossnya di berapa ya? Kalau stop lossnya tetap kalau seandainya bertahan di atas 4060, menurut saya sih masih bisa di hold. Tapi kalau mau stop loss pendek, kita lihat di chart 5 menitannya. Nah, di chart 5 menitannya jelas ya, di sini ada 4060. Nah, ini di bawah itu udah terlihat ya 4060 di sini ya, sebagai support. Tapi kalau kawan-kawan mau jadi support dekat ya, sebenarnya di bawah 4100 sudah bisa dijadikan stop loss ya untuk BBRI. Tapi tetap ya, untuk BBRI ini ya namanya saham big cap ya, jadi kita tidak bisa untuk scalpingan cepat ya, jadi kita bisa pantau di time frame pendek. Dan setelah BBRI, saya akan mereview salah satu saham juga yang menjadi perhatian dari beberapa kawan di keluarga Oke Saham, itu adalah SCMA. Dan di sini SCMA, kalau kita perhatikan di sini ya, ini SCMA ini masih dalam keadaan downtrend. Tetapi ini sempat masuk dari screening saya saham yang mulai reversal ya. Coba kita perhatikan dulu, kalau seandainya besok SCMA sudah kembali di atas MA5 dan juga bertahan di atas MA5, kita bisa pantau ya. Dan di sini stokastiknya sudah mulai kembali naik, sudah mulai naik ya, sudah mulai oversold dan juga sudah mulai naik. Kita lihat ini MA5-nya ada di harga 328. Nah, dan sekarang ada closing di harga 326. Dekat ya. Jadi kalau seandainya besok dia hijau dan juga potensi dia juga closing hijau, menurut saya sih kita bisa perhatikan SMA untuk buy on weakness ya. Semoga aja dia bisa kembali di atas 400. Nah, tapi kalau kawan-kawan yang masih mau coba-coba, sebenarnya hati-hati. Kenapa? Karena saham ini masih tergolong downtrend.
Jadi kalau kawan-kawan mau beli, mungkin menurut saya sih besok pantau, tengok kalau seandainya dia bisa closing hijau, menurut saya sih coba cicil dulu ya untuk kembali ke 400. Semoga aja bisa berhasil SMA. Dan hari ini saya akan mereview real ya, sempat di ARB lalu membentuk hammer. Ini merupakan salah satu sinyal ya bahwa real ini ada penghuninya. Nah ini penghuninya ini kita sudah, kalau orang yang sudah sering di saham pasti tahu ya kira-kira siapa sih penghuninya di real. Dan kalau kita melihat ini dia sudah real sudah kembali di atas MA5 dan juga breakout dari MA50 membentuk hammer. Nah ini menurut saya sih menarik ya buat kawan-kawan. Dengan target ini kan kalau kita perhatikan ini kemungkinan dia naik, target dia itu adalah 97. Nah ini adalah dia sempat 2 kali naik ke 97 lalu kempes. Itu adalah target satunya, berarti kita bisa TP 1 tick di bawah resisten di harga 96. Nah itu ya untuk real. Kalau seandainya real bisa jebol dari 97, menurut saya sih dia bisa kembali di atas 105. Nah ini adalah TP2 nya ya untuk real. Dan kalau seandainya kawan-kawan yang punya real, kira-kira stop lossnya di berapa? Nah kita jadikan stop lossnya itu adalah di harga 82 ya, di MA50. Nah ini semoga aja bisa menjadi catatan buat kawan-kawan real. Semoga aja bisa terus naik di atas 100 ya untuk real ke depannya. Nah setelah real kita akan mereview saham langganan saya juga nih. Ini salah satu saham yang saya suka, itu adalah truk. Nah ini adalah salah satu saham kesukaan saya ya. Truk ini bisa memberikan cuan konsisten dari truk. Beli di merah-merah atau beli di opening lalu jual 2-3%. Alhamdulillah sih masih terjaga ya. Kita bisa lihat hari ini dia naik sampai 4,24% walaupun closing minus ya, membentuk paku di situ ya. Kemarin dia naik 1,76, tapi kalau kawan-kawan yang beli di merah-merah truk ya menurut saya sih sudah cuan 2%-an ya. Sebelumnya juga dia naik sampai 19%, sebelumnya naik 1,23, naik 8%, naik 1,82, naik 4,88. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan tahu cara polanya untuk buy sell di truk ini bisa menjadi ATM harian ya untuk kawan-kawan semua. Untuk melihat di sini sekarang truk ini masih di bawah MA5, tapi menurut saya sih masih berpeluang ya untuk truk, dikarenakan kalau kita bisa pantau di sini dia sempat punya support di kisaran harga 160. Jadi untuk batas satu atau bisa dikatakan adalah sabuk pengamannya itu menurut saya sih di 160. Besok kita bisa cicil-cicil pantau di kisaran harga 160 untuk truk. Dengan target ya 2-3% ya untuk truk ya. Semoga aja bisa menjadi cuan konsisten buat kawan-kawan. Nah setelah truk kita akan mereview saham dari CSIS. Nah ini CSIS ini saat ini sudah mulai ada sinyal. Nah ini ada tanda panah 1 ya di sini ya. Menurut saya sih menarik buat kita perhatikan karena dia mulai mantul dari MA50 di chart daily dan juga sempat sideways panjang. Kalau kita perhatikan harganya 151, dia sebenarnya masih punya resisten. Untuk saat ini dia sudah breakout resisten ya, resisten pendeknya ada di 150, tapi dia punya resisten dekat lagi di kisaran harga 156. Nah ini bisa jadi pantauan buat kawan-kawan ya untuk CSIS. Nah kalau kawan-kawan yang sudah punya ngumpul-ngumpul CSIS, kira-kira supportnya di berapa? Kita cek. CSIS di sini ya harganya juga masih bertahan di atas MA50 di chart 5 menit. Kalau kawan-kawan mau ambil CSIS, targetnya deket sih untuk stop lossnya itu ada di harga 148 ya. Untuk CSIS semoga aja bisa kembali di atas 160. Nah setelah CSIS kita menuju saham juga yang menjadi banyak pertanyaan juga dari kawan-kawan, itu adalah DMMX. Nah ini sebenarnya sempat yang di tahun 2021 naik cukup luar biasa ya DMMX, dan hari ini dia sudah naik di hari kedua di atas MA5. Ini sudah mulai menarik loh DMMX. Jadi kawan-kawan mau cicil-cicil juga menurut saya sih sudah mulai oke. Kenapa? Di sini juga sudah ada sinyal ya di chart sini, dan juga dia sudah kembali di atas MA5. Dan juga DMMX ini sudah breakout kembali di atas MA50 di chart daily. Menurut saya sih menarik buat kawan-kawan. Saat ini masih sideways. Nah area sidewaysnya adalah 2740. Nah itu untuk resisten dekatnya, dan untuk supportnya saya ambil di sini aja di kisaran harga 2600. Nah kalau seandainya itu bisa breakout, menurut saya sih bisa kembali di atas 2900 ya untuk DMMX.
Dan kalau kawan-kawan yang sudah punya DMMX nih di bawah 2700, nah support dekatnya itu adalah ya udah kita jadikan 2690 itu sebagai support di DMMX. Kalau seandainya itu jebol ya kita bisa mulai pertimbangkan untuk keluar dulu ya untuk DMMX. Tapi menurut saya sih peluang tuh DMMX naik cukup lumayan ya. Setelah DMMX, saya menuju ke saham yang sempat naik daun juga cukup lumayan, lalu dia turun dan sekarang ada peluang naik ya. Itu adalah TNCA. Nah ini TNCA ini sempat naik di bawah dari ratusan ya, sekarang sudah main di 2500. Hari ini dia kembali naik sampai dengan tertinggi sampai dengan 15%. Tapi dia masih dan MA5-nya ini ada di harga 2530. Nah, sekarang closingnya di 2550. Kalau kawan-kawan yang sudah punya TNCA sebenarnya sih menurut saya sih ini sudah masuk ke fase dia sideways untuk menuju turun ya. Semoga hati-hati buat kawan-kawan. Kalau seandainya dia membentuk lower low kembali di kisaran harga 2400 lebih baik keluar. Kenapa? Karena dia mungkin akan turun di bawah 2000. Dan kalau kawan-kawan yang baru punya nih TNCA, menurut saya sih kita ambil stop loss dekat aja di 2500 ya. Nah, di sini sempat mantul dari 2500 lalu kembali naik. Tetapi dia sudah turun di bawah MA50 di chart 5 menit. Jadi hati-hati ya buat kawan-kawan untuk di TNCA. Setelah TNCA, kita akan mereview saham dari SAMF. Nah, SAMF ini juga sudah mulai menarik ya. Ini dia saat ini SAMF sedang dalam keadaan sideways. Nah, kalau kita perhatikan ya SAMF. Nah, sideways-nya itu ada di harga 1085 sampai dengan harga 975. Dan hari ini dia closing di harga 1095. Menurut saya sih menarik ya buat kawan-kawan pantau untuk SAMF untuk besok ya di awal tahun. Karena ini juga sudah mulai ada sinyal. Nah, sudah ada mulai sinyal dan juga harganya sudah breakout ya untuk SAMF dengan ada 4 hari volumenya mengalami kenaikan dan stokastiknya juga dalam keadaan bagus. Menurut saya sih masuk ya untuk SAMF dengan stop loss dekat. Kalau kawan-kawan mau ya, stop loss dekatnya itu adalah di harga 1075. Nah, ini aja kita ambil di chart 5 menit di SAMF. Nah, kalau seandainya masih bertahan ya di atas 1075, menurut saya sih dia ada peluang untuk naik kembali ya SAMF untuk ke harga 1400-an. Semoga aja bisa kembali di 1400 sampai dengan 2000 karena sempat pernah juga ke atas 2000-an ya untuk SAMF. Selanjutnya saya akan membahas salah satu saham gorengan juga ya, yaitu adalah PAMG. Nah, ini PAMG ini juga punya pola kenaikan bagus. Menurut saya menarik ya buat kawan-kawan yang suka gorengan ya untuk pantau di PAMG, dikarenakan juga volumenya juga terus mengalami kenaikan dan juga dia punya pola kenaikan yang cukup lumayan ya. Di situ udah punya rambut-rambut sudah jelas ya. Jadi kita bisa pantau ketika dia belum ada rambut, lalu kita bisa TP ketika rambutnya gondrong di situ ya. Jadi kita bisa kita masih mendapatkan cuan konsisten dari saham-saham yang memiliki pola kenaikan harian seperti ini. Nah, bagi kawan-kawan yang masih pemula ya, bisa belajar bersama kita ya di Keluarga Oke Saham. Nah, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Di Oke Saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi kita juga memberikan edukasi buat kawan-kawan semua ya. Semoga aja bisa menjadi trader saham yang mandiri. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu daftarannya. Kawan-kawan semua, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.